Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video viral dari seorang konten kreator yang mengkritik Provinsi Lampung sampai-sampai Gubernur Lampung memberikan respon dan responnya seperti ngelas gitu ya teman-teman. Lalu tidak lama kemudian pihak polisi yang berada di Lampung menurut kumparan.com ataupun kumparan.com mengatakan bahwa ada pihak kepolisian yang datang ke tempat kediaman orang tua dari Aubimax ataupun Bima ya teman-teman, seorang konten kreator yang mengkritik ataupun yang memberikan kritik terhadap Provinsi Lampung. Kemudian hal ini juga dibenarkan sendiri oleh Aubimax, di mana Bima ataupun Aubimax mengatakan pada pagi hari didatangi oleh Polsek, sedangkan pada malam hari didatangi oleh Polres. Jadi kedua polisi ini mendatangi ke tempat kediaman dari orang tua Aubimax, dan yang dilakukan oleh polisi ini memberikan sebuah arahan ataupun sebuah himpunan. Tetapi arahan atau himpunan tersebut bukanlah hal yang baik ya teman-teman, karena menurut Aubimax mengatakan bahwa bokap dimaki-maki dengan alasan nggak bisa mendidik anak karena anaknya memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial, dan hal itu menjadi hal yang viral ya teman-teman. Sampai-sampai Bima juga mengatakan bahwa Bima curhat ketika orang tuanya dimaki-maki oleh Gubernur Lampung sendiri melalui via telepon. Sangat disayangkan ya teman-teman, seorang penjabat pemerintah harus memberikan kritik ataupun memaki-maki kepada seseorang yang memberikan kritik ya teman-teman. Itu sangat disayangkan. Bukankah zaman sekarang semua sudah serba terbuka, jadi satu kesalahan yang dibuat oleh gubernur ataupun partai politik pasti akan bisa diekspos oleh banyak orang. Berbeda dengan waktu yang lalu, keterbukaan ini tidak bisa terjadi teman-teman ketika itu terjadi 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya hal yang viral ini menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Banyak sekali orang-orang negara Indonesia yang memberikan support penuh kepada Aubimax ataupun Bima teman-teman. Bahkan tidak sedikit para public figure juga turut memberikan semangat kepada Bima ataupun Aubimax. Bahkan bintang Emon juga mengatakan kuat-kuat ya Bim. Dan banyak orang juga mengatakan harusnya pemerintah membenahi jikalau ada kritik yang masuk dari masyarakat kepada provinsi ataupun kepada tempat tertentu, bukan malah membungkamnya. Tentu saja hal ini menjadi hal yang cukup menarik untuk dilihat dan sangat disayangkan kenapa sosok pejabat pemerintahan bisa melakukan hal tersebut ya teman-teman. Sampai-sampai Bima juga mengatakan, today keluarga gue tengah intervensi dari mereka yang melakukan profiling, mencoba mencari-cari kesalahan dari Bima dan memaksa untuk bungkam dengan keburukan yang ada. Bahkan Bima juga mengatakan meminta perlindungan pada akhirnya harus terjadi kepada negara liberal yang lebih open-minded dengan kritikan dan tidak hanya mementingkan satu golongan, dan hal ini dimasukkan kepada negara Australia ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar. Si wakil bupati ini kan nelpon langsung sama gubernur provinsi Lampung tuh si Arinal, terus langsung dikasihin ke bokap gue gitu. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak lah. Orang-orang nyuruh gue, Bim cepetan ke Martin Place, ke kantornya Bang Hotman. Kerja gue di sana dikasih HP, dapat duit. Kagak, gue mau kerja, gue jalan, gue lagi di Sydney. Aduh, gue spill tuh. Gue kan kerja di IKEA, jangan sampai nih. Kemarin ada tuh beberapa orang, buruan order. Gue kasih batu bata lo yang ada. Kayak ini kan cepetan Teneng. Gue geruduk, gue demo keluarga lo yang ada. Udah tahu ada waktu rame ya, tapi ada juga yang waktu sepi. Juga semangat ya kak, gitu ya. Makasih Besti, kita lo. Tadi Besti jalanan di Aussie, ada pothole nggak? Ini kemarin jalanan nih kayak nggak ada pothole. Gue ngeliatnya kayak tidak ada lubang ya Wak, tapi diperbaiki gitu. Apa tuh? Motong gue aja nih. Udah Wak, nyebrang aja nggak ada orang. Nih, rumah-rumah orang di Aussie itu di Sydney ya, kecil-kecil Wak.
Ini kayak garasi motor rumah gue kalau di Raman. Nih, gak ada yang punya garasi orang-orang di sini. Nah, tapi ini 1 juta harganya. Properti daerah, gue nggak tahu ya dari sini. Tuh dia lagi mau open, gue nggak tahu apa bahasanya. Ntar dilelang gitu guys, kayak 1 juta, 2 juta gitu kan. Lo pada kayak pernah lihat nggak video-video yang kayak gitu? Ntar dilelang gitu rumah-rumah. Rumah-rumah di sini bentuknya bangunan kayak masih bangunan penjajahan ya, Wak. Cuman kayak dalamnya estetik. Gitu, ini rumah lucu banget sumpah. Anjrit. Pasti kapolseknya itu udah pulang tuh, gue tanya-tanya ke Sri kan. Pas pagi-pagi itu ya, sebelum malam. Sebenarnya ini tuh buat apa profiling ini tujuannya? Dimintain ijazah, buku rekening, alamat gue yang di Sydney, ini buat apa? Huh? Kata Sri, ini tuh buat memastikan aja bahwa kamu tuh benar-benar pinter sekolahnya, benar-benar lulus. Mau pinter anjrit. Terus juga rekening itu untuk memastikan bahwa kamu itu pakai dana pribadi dan juga disupport dana dari orang tua, dari mama papa gitu. Memang mereka katanya agak curiga gitu. Si nyokap gue bilang agak curiga kayaknya, karena kan bokap cuma PNS. Kok bisa kuliah ke luar negeri? Ya bisa, lo jawab aja lah Sri. Lo jawab aja, gue kaya kayak Musdalifah gitu. Apa? Nah lo. Ini masalah tuh belum kelar ya guys. Gue kasih tahu aja nih. Gue bocorin nih. Hari Senin, nih om gue sendiri ya. Om gue tuh juga pansos nih sama aja nih. Om gue. Cuma gue biar-biar aja udah dia pansos. Dia ada media soalnya. Nah, om gue kan orang hukum. Ya dia bilang, hari Senin akan saya adakan konferensi pers. Konferensi pers apa om? Jangan ngarang deh. Ini masa konferensi pers di rumah gue, di rumah Sri. Sri udah deh Sri. Sri lu nimbang jagung aja Sri, udah deh Sri. Gak usah lah ngelakuin konferensi pers. Apa? Gue heran ya, orang yang kena kasus siapa, yang konferensi siapa. Gak jelas. Sumpah lo pada pansos semua anjrit. Oke, gue bingung ya sama kepolisian daerah provinsi gue tuh. Mereka bilangnya tidak mengintimidasi, tapi ingin melindungi keluarga gue. Oke. Tapi yang aneh, itu kan kedatangan kedua kali ya. Bos itu malam itu tuh kedatangan mereka kedua kali karena gue udah bikin video koar-koar dan mereka ketar-ketir. Jadi mereka datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kroconya doang datang, kapolseknya doang yang datang. Profiling. Nah, gue nggak ngerti profiling ini tujuannya apa. Kok sampai dimintain ijazah SD, SMP, SMA, sampai gue kuliah, sampai offer letter gue yang di Macquarie gue kasihin, terus minta rekening gue buku rekening gue gak ada buku rekening, sampai minta debit card, sampai mintain alamat gue yang tinggal di sini di Australia di mana. Itu tujuannya buat apa? Gue nggak ngerti gitu. Lo jelasin itu buat apa? Gue bingung gitu. Ya intinya profiling ini tuh untuk mencari-cari kesalahan gak sih? Nggak jelas ngapain. Gue tuh ngapain loh di profilingnya ini? Korupsi triliunan gue, teroris gue, human trafficking apa? Gak ada esensinya sumpah ngeprofiling gue. Yang ada gue rujak. Gak penting anjrit. Kalau lo mau lindungi aja. Kenapa minta data privasi semuanya gitu? Gila ya. Gue gak ngerti gitu. Minta ijazahnya buat apa sebenarnya? Sama sekali gue gak ngerti. Ini birokrasi apa sih? Timbang lo ngecek data privasi dan data keuangan transaksi keluarga gue, mending sekarang gue kirim KPK ke Lampung. Gue mau semua pejabat di Lampung itu di reshuffle. Kenal lo? Jadi gue dulu pernah ngirim surat terbuka ke kepala sekolah bahwa gue gak mau masuk jam lintas paksa. Waktu gue kelas 12 ya. Gue gak mau gitu. Gue udah gak mau. Gue udah enak nih belajar batuan gitu kan. Batu terus kayak gurunya nih kayak gak pernah masuk, Wak. Kayak cuma ngasih tugas doang. Terus tiba-tiba nanya, apa stinjing? Pikir gue kan gak jelas kata gue. Terus gue udah kirim suratnya. Gue digibahin dong sama guru-guru. Dibahas enggak. Dibahas, gak ditindaklanjuti gitu. Gak diurusin. Yang ada digibahin doang. Tenar gue, terkenal. Terus sekolah
Sekarang Indonesia, kena lo. Gue inget banget zaman dulu SMA aja gue udah jadi tukang kritik lah. Pada inget gak sih zaman dulu kita sering keluar dari jam kelas apa namanya, subjek apa tuh, lintas minat, lintas paksa. Gue nggak minat, gue nggak ada yang minat. Gue anak IPA ya, gue disuruh milih antara ekonomi kalau nggak geografi. Aduh, gurunya kagak bisa ngajar, gue ngambil geografi kan. Gue ekonomi jujur kayak gue nggak mau ngitungin duit orang, debit kredit, gue pusing banget, gue nggak mau. Terus gue ngambil geografi. Jam kosong mulu. Gue pulang ke kosan karena kosan gue belakang sekolah gue. Pada ngumpul semua, puluhan orang di kosan gue, isinya tempat penampungan tuh kan. Aduh capek gue, isinya klarifikasi mulu. Udah deh, bubar deh. Tuh mending dapat Lampung kerja deh, benerin jalan. Udah mau pada mudik kan, timbang isinya kecelakaan mulu tuh depan Itera kan. Gue liat-liat, kita tuntut loh yang ada malah. Apa ini klarifikasi semua isinya, Wak? Kenapa banyak wartawan datang ke rumah gue? Gue bilang ke nyokap gue, kagak usah ditanggepin, Sri. Lu juga tanggepin. Setan. Udah tahu setan lo tanggepin. Kagak usah. Siapa pansos? Kagak ada urusan nih. Gue ini gak di bawah umur, Sri. Gak usah lo wakil-wakilin. Dan gue juga posisinya di sini gitu. Elah. Mending lu fokus jual jagung, jual dedak, jual beras. BTW kalau ada yang mau beli beras, beli jagung, bisa kontak nyokap gue dah, kena lo. Sama ada yang mau beli tanah, lagi jualan tanah nih. Itu jalan-jalan yang katanya dibenerin, itu dibenerin bener-bener atau cuman ditembel-tembel doang tuh? Ditembel doang mah sebulan 2 bulan hancur. Emang kalau mau lebaran biasanya ada ajang nembel-nembel. Anjing, geser bel gua.